Baik, selamat pagi teman-teman media sosial periklanan. Kita ketemu di hari atau minggu kedua. Hari ini saya akan memberikan materi tentang overview dan jenis-jenis platform media sosial ya. Baik, kita mulai dari data ya. Ini saya ambil dari Hootsuite Biar Sosial yang diupdate tanggal 25 Januari 2021. Jadi Hootsuite ini melakukan survei di seluruh dunia, lalu nanti spesifik juga per negara-negara tentang uh, digital activity ya, digital activity termasuk internet dan penggunaan media digital. Nah, saya overview dulu untuk di keseluruhan ya di dunia ini. Di sini kuesionernya atau anketnya itu disebar di selama tahun 2020 dan kemudian hasilnya dipublish di 25 Januari 2021. Nah, teman-teman, di secara global, secara global, itu ternyata media sosial atau platform media sosial yang digunakan paling tinggi masih ditempati oleh Facebook ya. Yang kedua YouTube, kemudian ini WhatsApp, kemudian ada Facebook Messenger, baru Instagram, atau ini lalu ada WeChat, TikTok, gitu ya. Ini secara global ya, secara dunia. Jadi meskipun Facebook ini sudah lama gitu ya, kami tapi tetap eksis ya. Lalu berikutnya secara aktivitas mobile gitu ya, secara aktivitas mobile secara global, maka aplikasi yang paling sering digunakan oleh pengguna ini ya, by monthly activities, jadi penggunaannya setiap bulan, itu yang pertama didominasi oleh Facebook, kemudian WhatsApp, lalu Facebook Messenger, dan Instagram. Ini mobile apps ya, mobile apps activity. Nah, secara e-commerce ya, aktivitas secara e-commerce ya paling banyak 90,4% itu visited an online retail site or store. Jadi dia pengguna itu mengunjungi ya, mengunjungi online store itu sebanyak 90,4%. Kemudian 81,5% digunakan untuk research ya, search and research produk secara online ya. Lalu 69,4%-nya menggunakan shopping apps yang ada di mobile phone atau tablet. Ya, jadi misalnya kita dia order atau melihat feed-nya di e-commerce yang ada yang terinstall di handphone-nya. Ya. Lalu 55,4%-nya mereka melakukan pembelian melalui mobile phone. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, di Indonesia ini ya, teman-teman, sekarang total populasi ada 274,9 million itu juta ya. 274,9 juta ya. Di mana urbanization-nya 57,0%. Yang ini lucu ya. Yang memiliki nilai dari mobile connection-nya sendiri malah 345,3 juta. Padahal populasinya 274,9. Jadi mungkin satu orang itu bisa punya dua mobile ya, dua perangkat mobile. Dua perangkat handphone gitu ya. Mobile itu adalah perangkat bergerak ya maksudnya ya. Kemudian 73,7% dari total populasi ini menggunakan internet. Kemudian 61,8% dari populasinya itu aktif di media sosial. Jadi ini kalau kita membaca hasil seperti ini ya, kita melihat
peluang ya, banyak peluang dari digital platform yang ada dan digunakan di Indonesia. Nah, salah satunya adalah media yang ada di mobile. Lalu dari total populasi ini, ya, kalau diperhatikan teman-teman, ini ya, ada yang yang berusia 13 dan atasnya itu 75,7%. Kalau kita lihat kalau 18 ke atas itu 9,1%, kemudian ini 16 sampai 64 itu sekitar 6,2%. Jadi ini banyak usia-usia yang apa bisa menjadi target market kita ya, target market kita. Lalu ini ya teman-teman, smartphone ya, ada 98,2% itu dia memiliki smartphone. Jadi peluang yang sangat banyak ya teman-teman. Lalu berapa lama waktu yang digunakan untuk akses ya atau daily internet use gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, di penggunaan sosial media daily atau tiap harinya itu rata-rata sekitar 3 jam 14 menit. Nah, saya yakin kalau teman-teman juga mungkin salah satu di antara ini ya, saya juga ya, mungkin biasanya tiap 5 menit sekali ini ya, melihat ada apa nih gitu ya di feed, ada apa nih di story IG-nya teman saya gitu ya. Pasti penasaran dan melihat ya, pengen segera lihat. Jadi kalau nganggur gitu ya, nggak ngapa-ngapain misalnya, pasti yang dipegang adalah handphone, kemudian yang dibuka adalah sosial media ya. Kemudian teman-teman, ini ya, number of social media user accessing via mobile phone itu jumlahnya 168,5 juta. Ya, separuh ya, hampir separuh dari total populasi yang ada di Indonesia, separuhnya itu mengakses media sosial menggunakan mobile phone. Oke. Nah, lalu jadi ini ya, share of the audience that marketer can reach with at first on social media by age, group, and gender. Artinya umur dari audiens yang di reach ya, yang di reach oleh iklan ya di sosial media itu ya teman-teman, paling banyak ada di range 18 sampai 24 dan di range 25 sampai 34 ya. Ya, kemudian posisi kedua diikuti oleh 13 sampai 17 tahun dan 35 sampai 44 tahun. Artinya ini adalah usia-usia potensial pengguna sosial media yang membuka iklan, bahkan mungkin melakukan tindakan sesuai call to action dari iklan tersebut. Ya, jadi teman-teman lihat ini ada usia-usia produktif yang bisa dijangkau oleh iklan di media sosial. Di Indonesia sendiri, paling banyak media sosial yang dipakai yaitu YouTube. Jadi mungkin bukan dipakai ya, atau lebih tepatnya mungkin dilihat atau dikunjungi gitu ya. Mungkin lebih ke situ ya, yang dilihat atau dikunjungi itu adalah YouTube, kemudian WhatsApp untuk komunikasi, lalu ada Instagram, Facebook ya, kemudian ada Twitter. Ini yang 4 teratas ya teman-teman ya. Ya, kemudian kita lihat media yang baru yaitu TikTok, itu masih di bawah LinkedIn ya teman-teman. Ya, kalau lain itu masih bertahan juga. Nah, LinkedIn ini naik ya, semakin naik karena
awalnya LinkedIn ini kan untuk jejaring profesional ya, tapi semakin naik ya. Lalu teman-teman lihat mobile apps rankingnya yang ada di mobile phone-nya orang-orang Indonesia tuh ini ya, aktif ya, yang aktif setiap bulannya dipakai itu ada Facebook, WhatsApp, maybe daily use ya. Orang-orang lebih suka WhatsApp ya daripada mungkin Telegram ya. Telegram ada di urutan 8. Meskipun juga Telegram punya banyak kelebihan, tapi mungkin kita lebih lebih lama menggunakan WhatsApp ya, jadi mungkin lebih nyaman gitu ya. Lalu masih ada Facebook ya teman-teman, daily use monthly active user Facebook, lalu baru Instagram, kemudian yang keempat nih e-commerce ya, Shopee. Ternyata Shopee ini paling sering dibuka menggunakan mobile apps ya. Kemudian ada Facebook Messenger. Nah, kemudian ketika orang mau lihat new brand atau brand baru, ternyata yang paling besar digunakan adalah search engine. Lalu yang kedua, ini perhatikan ada ads atau iklan di media sosial. Jadi memang media sosial iklan yang ada di media sosial ini memang sangat di Indonesia ini ternyata uh, menjangkau orang Indonesia ya. Artinya mereka dengan mobile ads itu mereka tidak hanya cuman skip aja, tetapi diklik kemudian melihat yang ada di ads itu. Nah, berdasarkan data-data yang tadi saya sampaikan ya dari Hootsuite, maka sebenarnya yang kita butuhkan sekarang itu kalau dari beberapa data yang sebelumnya ada, maka yang sekarang kita butuhkan adalah memang semua kegiatan gitu ya teman-teman, semua kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi, kemudian networking gitu, lalu ada e-commerce gitu ya, kemudian ada hiburan juga. Itu semua berujung ke mobile device. Ya, orang akan lebih suka di mobile device karena sifatnya mobile ya. Sifatnya mobile atau bisa dibawa kemana-mana, dibuka di mana-mana gitu ya. Kemudian Kemudian yang kedua adalah adanya sosial media yang terinstall di mobile device. Ya. Tanpa ada sosial media atau aplikasi yang terinstall di mobile device, ya kita tetap nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Mau apa gitu ya. Mau kita kalau bawaannya cuma SMS doang gitu ya. Atau browser doang gitu kan agak susah gitu ya. Nah, lalu teman-teman kalau teman-teman perhatikan ada sebuah kata-kata ini ya, poin ketiga adalah mobile moves people. Artinya konten yang dilihat di aplikasi mobile itu menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu. Misalkan untuk melakukan like, tadi ya, share, komen, ya. Bahkan kalau teman-teman lihat dengan adanya call to action, maka mereka akan melakukan sebuah tindakan yang diinginkan dari call to action tersebut, baik itu yang positif maupun itu yang negatif. Ya, misalnya bentuk donasi, gitu ya, ada bentuk donasi itu move people to untuk memberikan donasi mereka untuk yang membutuhkan, atau campaign untuk recycle, reuse ya, barang-barang yang dari plastik misalnya, itu move people untuk melakukan kegiatan yang sama. Atau kalau kita bilang yang negatif teman-teman, ya paling gampang ya. Kemarin kalau kita lihat cerita di badminton yang ada di Inggris ya, All England ya kemarin. Nah, kemudian tim Indonesia disuruh pulang gitu ya karena satu pesawat dengan yang positif COVID, dan itu terjadi seperti diskriminasi. Teman-teman lihat
semua orang yang Indonesia menghujat gitu ya KBBF gitu ya. Ya, dari satu postingan ya, awalnya mungkin satu postingan di sosial medianya salah seorang atau beberapa orang atlet gitu ya, kemudian itu menjadi berita besar. Ya, kemudian berita ini menggerakkan pengguna ya, pengguna media sosial ya, di melakukan penghujatan gitu ya di akunnya BWF ya, melakukan tindakan minta diblokir dan segala macam ya. Ini sekarang betapa informasi-informasi yang ada di internet gitu ya, yang bisa diakses di mobile itu benar-benar menggerakkan manusia yang menggunakan penggunanya untuk melakukan aksi tertentu, baik itu negatif maupun positif. Nah, sebagai uh, ya kita yang kita akan belajar tentang periklanan gitu ya, teman-teman yang belajar periklanan, maka bagaimana kita bisa menggunakan tadi ya mobile moves people ini menjadi sesuatu yang memang senjata ya, senjata yang bisa digunakan di periklanan. Maka bagaimana kita meraih atensi seseorang gitu ya. Ya, kemudian tidak hanya atensi tetapi juga hatinya gitu ya dalam mobile feed ya atau mobile social media feed gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang pengiklan gitu ya atau menciptakan konten iklan gitu ya, bagaimana kita menggerakkan uh, pengguna gitu ya, gerakan pengguna supaya mengikuti apa yang kita inginkan dari iklan itu. Contoh, bagaimana iklan itu menginginkan misalnya untuk melakukan pembelian, untuk mengunjungi toko offline-nya gitu ya, untuk mengunjungi toko online-nya di e-commerce misalnya seperti itu. Bagaimana kita pintar-pintarnya tadi ya, moves people's heart ya to do something to our business gitu ya. Lalu teman-teman kalau teman perhatikan ya di new media ini sekarang banyak yang sudah beralih ke new media ya teman-teman. Bahkan newspaper pun tidak lagi printing, tetapi kita sudah suka mengakses dalam bentuk uh, aplikasi ya. Ada beberapa aplikasi, misalnya detik.com atau kompas.com gitu ya. Kemudian orang sekarang lebih suka podcast ya teman-teman ya. Lebih suka untuk mendengar ya. Nah, lalu kemudian ada social network di sini ya, masuk, social media juga masuk ya, streaming video. Dan sekarang semua bergerak ke new media. Ya, karena traditional media sudah mulai ditinggalkan. Ya, kenapa? Kita mau lihat ya, mahal teman-teman ya, mahal. Kalau kita mau bilang iklan di media tradisional itu mahal. Ya, marketing metodenya juga harus yang digital, not interaktif di sini ya, tidak interaktif gitu ya, tidak interaktif. Jadi cuma lihat aja, kemudian kita nggak bisa melakukan apapun dari poster itu, gitu ya. Kecuali posternya ini dibuat semi digital ya, artinya di situ misalnya dibikinin ada QR code yang ketika kita scan dengan handphone kita bisa lihat uh, artificial itu ya, atau virtual reality atau AR gitu ya, itu mungkin lebih lebih affordable. Tapi kan masih banyak yang belum sampai ke arah sana ya, dan not adaptable ya, tidak beradaptasi dengan perkembangan yang sekarang. Yang berikutnya nggak mahal, mahal sekali teman-teman, biaya cetak, biaya pemasangan, biaya maintenance-nya gitu ya. Nah, sedangkan dengan new media itu lebih mudah untuk diakses karena tadi sudah banyak selain dalam bentuk browse ya, bisa di browse di internet browser ya, tapi juga dibikinin apps-nya yang bisa diinstal di handphone atau mobile yang kita punya gitu ya. Nah, kemudian metode iklannya dan marketingnya juga digital ya teman-teman, karena agak berbeda dengan yang
tradisional, ya. Lalu interaktif ya, lebih interaktif. Misalnya kalau ada iklan di Instagram tuh gitu ya, ada beberapa slide yang penasaran, ya udah kita klik yang bagian bawah itu selengkapnya gitu ya. Atau kita lihat di TikTok juga ada itu iklan, misalnya challenge gitu ya, paling bawah itu nanti ada ikuti challenge ini, ketika diklik kita bisa melakukan sesuatu kegiatan yang lain terkait dengan iklan ini. Ya, kemudian ada adaptable ya, dia bisa dilihat kalau kita buka di mobile phone dengan screen yang kecil seperti apa, gitu ya. Kalau kita buka di tablet seperti apa tampilannya gitu ya. Kalau kita buka di browser tampilannya seperti apa, itu adaptable. Beda dengan yang di tradisional. Kalau tradisional ya ketika bikin satu jenis iklan ya, ketika menggunakan banyak media berarti dia harus produce atau dia harus produksi berbagai jenis. Jadi itu mahalnya seperti itu. Sedangkan kalau di new media, adaptable-nya satu aja, bikin satu jenis, tapi ketika dia ditaruh di beberapa platform dia adaptable ya. Mungkin dia bisa ukurannya dia bisa resize gitu ya misalnya. Dan lebih murah, akhirnya lebih murah. Gitu ya, biayanya lebih murah. Nah, media sosial sendiri merupakan varian dari platform digital yang ada di internet ya teman-teman. Salah satu media digital yang ada di internet karena masih banyak ya media-media yang lain ya. Lalu biasanya ya media sosial ini digunakan untuk media berkomunikasi, berinteraksi, melakukan networking ya, kemudian menciptakan dan menyunting isi blog gitu ya, wiki, forum, bahkan dunia virtual ya di media sosial. Nah, perbedaannya teman-teman, kalau di media sosial distribusi itu lebih target ya, kalau kita bilang iklannya target. Sedangkan media nasional tuh wider audience, jadi lebih luas memang kalau di media sosial, tapi tidak spesifik, jadi agak susah nanti ya kalau pakai tradisional. Kemudian immediate ya, bisa secara langsung gitu ya, nyampe ke audience ya. Secara tradisional itu can be delayed due to rest time ya, bisa aja tertunda ya karena harus produksi dan segala macam, pemasangan gitu ya, itu butuh waktu. Sedangkan kalau pakai media ya upload aja ya. Ini bentuknya dynamic ya, dinamis gitu ya, dinamis tadi, adaptable tadi. Kemudian kalau media tradisional itu static ya. Lalu yang media sosial more control over the message ya, kita bisa mengkontrol pesan yang disampaikan seperti apa. Misalnya untuk target yang usia 18 sampai 20 seperti apa gitu ya. Mungkin target yang 13 sampai 15 itu seperti apa, kita bisa mengontrol. Kemudian two-way conversation tadi yang interaktif ya. Sedangkan media sosial one-way conversation, satu arah. Ya. Nah, perkembangan media sosial itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, karena setiap orang akan memiliki media sendiri ya. Lalu bebas mengakses media sosial dengan jaringan internet murah ya, tanpa alat yang mahal, tanpa ada karyawan khusus gitu ya. Lalu penggunanya bebas mengedit, menambahkan, memodifikasi gitu ya konten ya. Bahkan kalau kita lihat di reelsnya IG, TikTok, itu kita diberi keleluasaan untuk menggunakan lagu-lagu yang ada di platform itu ya, dan kita tidak dikenai copyright gitu ya, tidak dikenai aturan copyrightnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis media sosial yang mungkin nanti teman-teman juga bisa tambahkan ya, atau pelajari di luar slide ini ya. Ada yang berbagi video gitu ya, ada YouTube, misalnya Vimeo, Facebook Live gitu ya, Dailymotion gitu ya. Kemudian sekarang ada beberapa yang sebenarnya tidak spesifik untuk berbagi video, tetapi ada fitur yang untuk berbagi video gitu ya.
Nah, mungkin nanti kita bisa lihat bahwa di video sharing ini salah satu yang baru adalah TikTok ya. Jadi memang di sini untuk video, lalu di YouTube sendiri sudah ada iklan ya yang nempel di video. Iklannya itu bisa berupa teks yang tampil pop up di atas video itu yang bisa kita lihat, transparansi gitu ya. Kemudian bisa berupa video iklan yang bisa kita skip dan video iklan yang nggak bisa kita skip ya. Nah, berikutnya adalah media sosial microblog ya. Microblog ini basisnya tulisan ya teman-teman ya. Basisnya tulisan seperti Twitter ya. Yang teman-teman lihat di Twitter juga sudah ada ads-nya. Ada ads yang kita bisa sisipkan di Twitter ya. Namun sekali lagi perhatikan bahwa Twitter merupakan medsosnya microblog punya tulisan. Lalu yang berikutnya ini adalah media sosial berbagi jaringan. Sebenarnya awalnya begitu ya teman-teman. Awalnya kita bangun network, kita menemukan teman-teman yang alumni, kita alumni sekolah dan segala macam itu lewat ini ya, lewat networking sosial. Ya ada Facebook, ya kemudian ada Google Plus, mungkin sekarang udah nggak ada ya. Google Plus Pet juga sudah nggak ada, ya. Sudah nggak ada lagi. Mungkin lain, gitu ya. Jadi awalnya memang digunakan untuk membangun jejaring ya, jejaring sosial. Namun berkembang digunakan juga untuk iklan ya, karena ada ya salah satu bentuk iklan yang di Facebook itu syarat yang perlu dilakukan adalah memiliki Facebook fanpage ya, masalah ya. Nah, saya rasa teman-teman saya nggak tahu ya sudah mulai meninggalkan Facebook atau belum gitu ya, karena teman-teman generasinya beda dengan saya gitu ya. Teman-teman mungkin dibesarkan dengan Instagram gitu ya, mungkin sempat mengenal Facebook tetapi sebentar. Lalu ada jadi yang saya sudah singgung di awal ketika membahas tentang hasil dari Outsuite. Nah, ini media sosial untuk berbagi jaringan profesional biasanya digunakan untuk research, kemudian untuk CV pekerjaan gitu ya. Biasanya lebih ke arah profesional itu dengan LinkedIn ya. Teman-teman mungkin sudah harus membuat LinkedIn ya teman-teman ya. Berbagi jaringan profesional, apalagi kalau nanti sudah lulus gitu ya, misalnya ini sangat diperlukan sekali. Slide dan slide share itu biasanya digunakan untuk melakukan sharing ya, penelitian, analisis data atau hasil perundangan ya, kebijakan. Gitu. Lalu ada yang media sosial berbagi foto. Nah kan sebenarnya Instagram itu awalnya kan memang untuk berbagi foto ya. Namun perkembangannya juga berbagi video gitu ya. Ada fitur yang dengan berbagi video. Kemudian ada Pinterest, ada Snapchat, gitu ya. Ada Picasa, ada Flirt. Ya, dalam perkembangannya tadi bahwa tidak hanya berbagi video, tidak hanya berbagi foto, tapi berbagi video dan digunakan untuk melakukan iklan. Ya. Nah, kalau tadi di Facebook gitu ya, sorry ya, di Facebook iklannya ada di mana gitu. Iklannya itu bisa ada di feed atau di sisi sidebar sebelah kanan gitu ya. Nah, sedangkan di Instagram itu ada di feed, juga bisa juga ada di story. Ya, ada di story, ada di feed. Nah, lalu bagaimana dengan TikTok, teman-teman? Nah, bagaimana dengan TikTok? Ya, ini baru ya. Baru, tapi sebenarnya mungkin sudah agak lama ya. Diciptakannya udah mungkin 2014-16 gitu ya. Tapi mungkin baru masuk di Indonesia tahun 17 atau 18 gitu ya. Bahkan di Indonesia sempat diblokir ya teman-teman. Kemudian
mulai dibuka lagi kalau nggak salah itu ketika bekerja sama dengan Komnas apa atau kementerian atau Komnas ya, itu tentang perempuan dan anak ya gitu ya. Kemudian ada yang sempat booming ya teman-teman lihat, ada yang TikTok ya, siapa sih Bowo itu ya, teman-teman mengartikan. Nah sebenarnya apa sih TikTok ini ya? Ini dari yang saya baca ya teman-teman, nanti teman-teman bisa menginterpretasikan berdasarkan pengalaman teman-teman menggunakan TikTok. Kemudian punya TikTok nggak? Punya, tetapi hanya saya gunakan untuk analisis data ya, untuk analisis data penelitian ya. Saya ketika membuat konten ya hanya saya download untuk pribadi ya. Saya nggak pede ya teman-teman untuk menggunakan TikTok, belum mungkin ya belum. Nah di TikTok ini sebenarnya isinya kan video ya. Jadi ini merupakan aplikasi berbagi video pendek. Kalau yang saya tahu ada 15 detik, saya nggak tahu apakah sekarang lebih panjang atau masih 15 detik ya. Dan dilengkapi dengan berbagai filter ya. Filter atau fitur filter ya, untuk lebih cantik gitu ya, untuk manipulasi suara gitu ya, manipulasi background, kemudian untuk menambahkan musik gitu ya. Termasuk teman-teman ada filter auto caption ya, kalau kita ya mungkin di TikTok itu kita ngomong sesuatu ya, kita bisa memberikan filter auto caption untuk orang-orang yang tuli atau tidak bisa mendengar atau pendengarannya berkurang ya, pendengarannya berkurang, itu kita bisa masukkan auto caption sehingga memang konten yang kita bikin itu bisa masuk ke semua target audiens. Nah, teman-teman perhatikan nggak? Ketika saya nggak tahu ya di DKV 12 yang teman-teman lakukan, ketika kita melakukan analisis target audiens, kita hanya berbicara umur, kita hanya berbicara hobinya mereka gimana, demografinya bagaimana, geografinya mereka seperti apa, status ekonomi sosial seperti apa. Namun kita tidak pernah memikirkan, ya misalnya mereka kondisi fisiknya gimana. Ya misalnya dia ada yang memiliki kekurangan pendengaran, ya, tapi mereka sebenarnya masuk di target audiens kita. Mereka misalnya penglihatannya berkurang gitu ya, mereka masih masuk di target audiens kita. Bagaimana kita bisa membuat iklan ini tetap nyampe ke mereka, seperti itu yang namanya. Jadi ada yang menarik di sini ya. Kalau dulu ketika kita bikin video, kita harus menambahkan caption ya, kita harus menuliskan caption, kemudian dimasukkan di video ini. Yang menariknya di TikTok ini ada filter auto caption ya. Jadi mulai sekarang mungkin kita juga perhatikan orang-orang dengan kebutuhan-kebutuhan seperti ini ketika kita buat iklan. Ya, ketika kita memikirkan target audiens dari yang akan menerima iklan kita. Nah, teman-teman, di TikTok sendiri ternyata sudah ada fitur untuk beriklan ya, teman-teman. Beriklan di sini adalah beriklan yang berbayar ya. Ada yang in-feed video gitu ya, ada yang in-feed video. Ada yang brand takeover. Kalau saya lihat, saya baca itu brand takeover itu ketika kita buka aplikasi, kemudian ada iklan dulu, baru kita diarahkan ke feed-nya. Ya. Kemudian ada hashtag challenge ya. Pagi ini saya lihat di TikTok saya, di feed saya ada challenge ya. Challenge, coba lihat nanti punya teman-teman ada nggak ya? Challenge dari Procis Gold. Nah, jadi challenge dari Procis Gold, di situ ada orang yang bikin video gitu ya, bawa Procis gitu ya, keju ya, keju Procis. Kemudian juga diberi tulisan gitu ya. Iklannya ngapain ya ini? Ini kayaknya ada challenge, kemudian ada kalau nanti kayaknya ada diundi, lalu nanti pemenangnya dapat apa gitu ya. Nah di bawah, di feed bagian bawah itu ya, di atas menu TikTok itu ada satu tombol ya
ikut tantangan ya. Jadi ini ada challenge-nya. Jadi coba teman-teman lihat di tempat teman-teman muncul iklan yang apa gitu ya. Itu yang ada di TikTok ya. Jadi dari beberapa media sosial ini dan tadi informasi range umur yang diraih dengan iklan di media sosial, kemudian aplikasi mobile apa yang paling sering digunakan di Indonesia ini bisa menjadi perhatian teman-teman ketika besok melakukan analisis dan membuat iklan ya. Nanti jenis media sosial apa yang ditetapkan gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman ya ini ya tadi bahwa dengan media sosial itu memudahkan kita untuk berinteraksi dengan tidak terbatas ya dimanapun dan kapanpun tadi, cepat dan mudah menjangkau segala tempat secara global ya. Kemudian sistem trackingnya mudah ya, kalau kita lihat di Facebook bisnis, Instagram bisnis, dan TikTok bisnis, kita tuh bisa melihat insight-nya, grafik apa yang lihat, yang like, yang nge-share gitu ya, dari mana asal yang nge-like itu dan segala macam itu bisa di-tracking. Lalu pengiriman pesan yang singkat, terukur dengan baik. Ya. Oke teman-teman. Jadi memang banyak keuntungan ya dengan adanya fitur beriklan di media sosial untuk mendorong prospek dan penjualan menjadi lebih baik ya, apalagi kita bisa membantu UMKM ya, karena jujur UMKM ini tidak ada biasanya ya tidak ada orang khusus yang ditaruh atau yang dipekerjakan sebagai content creator ya. Nah, artinya dengan kita bisa bantu mereka itu ya lumayan udah mendorong tingkat viewer paling enggak ya, siapa yang bisa melakukan viewing atas produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Oke teman-teman, mungkin hari ini sampai di sini dulu. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan proses pencarian ya, pencarian informasi ini ya, kekuatan, kelebihan, dan kelemahan metode penyampaian informasi sebelum dan sesudah era digital. Kemudian bisa nggak sih media tradisional dan media berjalan beriringan? Ya. Nah, untuk hari ini mungkin ini dulu, saya cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman, dan jangan lupa untuk tetap belajar ya, belajar mandiri dengan sumber-sumber informasi yang lain. Terima kasih, selamat siang.